tapi kamu berbuat baik kepada orang lain itu berbunga sepanjang hayat. Saya katakan begitu. Kamu jangan seperti pengusaha miskin, rukomu aja 8. Saya bilang begitu. Mengapa saya merasa bahwa perhiasan saya yang terbesar dalam hidup saya adalah iman saya. Terlalu banyak teman salah, nggak punya teman salah. Maka yang paling bahaya adalah pembisik. Pembisikmu itulah kestabilanmu. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Kalau saya yang selalu saya ingat dan saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri adalah ya saya harus bisa mengubah ekspektasi menjadi apresiasi. Kadang di hidup ini ketika ada begitu banyak ekspektasinya pengen jalan-jalan keluar, tiba-tiba hujan, mau gimana ya kan? Tapi kita bisa mengapresiasi gitu apa yang masih ada, mengapresiasi nafas kita, hidup kita, kita masih bisa berkarya, kita masih bisa sama keluarga gitu. Jadi memang sih harus kelas. Menurut saya sekarang ini lebih baik hidup kayak tempe gitu. Kayak tempe? Tempe punya satu, bisa digoreng, bisa dibacem, bisa diapa-apain ya kan. Tinggal sedikit bisa disambel, ya kan. Udah busuk pun bisa dimasak, gitu loh, ya kan. Jadi kita sekarang itu mengikuti dari sebuah arus, tapi nggak boleh hidup itu mengalir aja kayak air gitu. Itu dulu waktu nenek moyang kita. Sekarang kita bisa menciptakan galon. Bisa bikin pipa. Kita bisa mengatur arahnya ya, mau kemana. Oke. Ya gitu, kira-kiranya pikiran orang kuno gitu ya. Enggak, tapi justru kadang-kadang nilai-nilai seperti itulah yang menguatkan kita. Maksudnya nilai-nilai leluhur, tradisi-tradisi, pemikiran-pemikiran yang mungkin terdengar sangat sederhana, tapi kan menjadi luar biasa itu dengan hal yang sederhana, seperti yang dikatakan di Instagramnya Bunda. Oh iya betul, di Instagram saya tadi. Saya tulis tadi malam bahwa ternyata menjadi pribadi yang luar biasa itu bisa tetap dengan cara biasa-biasa aja dan sederhana. Tetapi yang luar biasa adalah perbuatannya, karya nyatanya. Terus saya bicara juga mengenai berhentilah perempuan banyak bicara. Sekarang ini gitu, banyak usul tapi nggak melakukan, tidak memberikan perubahan apa-apa gitu, ya kan? Jadi jadilah perempuan Indonesia yang berkarya nyata, gitu loh. Malah ada yang nanya ke saya, Bunda ini karena Bunda bikin ini karena siapa tahu jadi menteri, jadi apa tuh legislatif, jadi apa, jadi caleg atau jadi apa? Loh, saya bilang, kamu bukan Allahku, ya kan? Gitu. Jadi kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu tanpa alasan loh, Mary. Kayak aku ini gitu. Ini hari apa toh? Saya tanya gitu. Iki dino apa toh? Selasa, Bunda. Selasa. Ya. Iya. Kadang sampai hari pemberian Tuhan aja saya nggak tahu. Gitu. Simpel kan manusia itu kalau dibikin simpel gitu loh. Kadang-kadang bikin ruwet itu pikiran kita sendiri. Terlalu idealis, mesti makan ini berasnya harus ini. Kalau nggak ada beras itu, lambungku nggak bisa. Kalau telurnya nggak yang ditelurkan oleh ayam yang makannya aja harus yang begini, keluar telurnya begini, nggak bisa. Iya. Nah, ya kan gitu, kita tidak pernah tahu. Betul. Bahkan ada salah satu pertanyaan teman saya kira-kira 2 minggu yang lalu, dia mengatakan, Ane, aku gimana caranya gaji karyawanku nih ya, sebelum tanggal 30. Iya, belum lagi THR. Ya gitu, terus saya bilang, kamu itu kayak pengusaha miskin aja. Itu mobilmu 5, ya jual 2 toh. Kenapa? Simple toh, nanti kalau Tuhan kasih berkat, kamu beli lagi. Kenapa kamu mesti nyumpel-nyumpelin? Toh saat ini kamu nggak bisa kemana-mana, aku juga nggak bisa kemana-mana. Jual aja mobilmu 5, masih ada, jual 2 masih 3. Tapi kamu berbuat baik kepada orang lain itu berbunga sepanjang hayat.
Saya katakan begitu. Kamu jangan seperti pengusaha miskin. Rukomu aja 8. Saya bilang begitu. Ya kan gitu. Iya. Ini gara-gara 1 bulan begini keadaannya kamu teriak-teriak. Lalu kamu 30 tahun punya usaha tuh ngapain? Ngapain? Kasih uang lebih kah sama mereka? Biayain mereka berobat kah? Bikin biaya sekolah anak-anak mereka kah? Baru 1 bulan kau udah kayak gitu. Terus dia jawab, sip. Ya karena saya pikir ya jual aja. Iya. Ya gitu. Toh sekarang kamu nggak bisa naikin semua mobilmu tuh. Mau kemana? Orang disuruh di rumah aja. Kenapa kamu mengorbankan anak buahmu? Mengapa kita harus mengorbankan karyawan-karyawan kita? Selama ini bisa keluar negeri tidur pakai semuanya pesawat yang terbaik, hotel yang terbaik. Ini kan Tuhan mengajarkan kepada kita. Kalau bisa diirit. Saya waktu anak saya graduation kemarin di Melbourne tuh pertama kali saya ke Melbourne. Saya dalam apartemen anak saya itu 4 orang. Tidurnya pakai kasur yang dipompa itu loh. Oke, iya. Ya, karena apa? Saya bisa, tapi saya tidak mau. Karena apa? Saya merasa masih banyak yang saya butuhkan. Kalau saya bisa berbuat yang saya bisa lakukan untuk orang lain, kenapa? Ayo, kenapa? Enggak apa-apa toh, gitu. Kenapa saya naik segala sesuatunya harus kelas 1? Wong kelas 5 juga jatuhnya juga datangnya sama. Gengsi Bunda biasa zaman sekarang. Maksudnya kan, wah saya udah seperti ini harusnya naik first class dong atau business class atau dan seterusnya. Itu juga nggak ada salahnya ya kalau kan? kita memang lebih ya. Tapi memang kadang-kadang kita masih berpikir kalau sudah kondisi seperti ini itu apa yang bisa kita lakukan ya. Kita semua sekarang prihatin, belajar untuk menikmati suami yang jengkelin itu jadi ganteng gitu. Kemudian anak-anak yang jengkelin jadi menyenangkan ya. Terus kalau Pak Endaku memang itu belahan jiwaku ya, Pak Endaku cintaku ya. Jadi saya kan bisnis dengan keluarga, jadi sudah terbiasa hidup bersama dengan keluarga. Tapi yang nggak biasa hidup dengan keluarga, ini keluar dari kamar mandi lihat handuk berantem, mau sikat gigi berantem, nyari sandal berantem. Mau sarapan pagi berantem, ya kan? Betul. Terus diem-dieman, yang satu bapak tidurnya di sofa, ibu di kamar, ya. Anaknya tadinya masih ada, lama-lama hilang tidur di hotel satu-satu. Jadi nggak betah nanti. Iya. Tapi Bunda banyak sekali yang sangat terinspirasi. Ini banyak sekali yang bertanya kepada Bunda Ane. Tapi mungkin karena waktu terbatas nggak mungkin semuanya bisa dijawab ya. Tapi ada satu nih, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya serupa Bunda. Karena banyak dari mereka tuh sangat tergerak bahwa Bunda itu dan termasuk saya ya. Maksudnya kayak Bunda itu kan punya janji iman untuk selalu terjun ke dunia kemanusiaan, dan berkali-kali Bunda bilang bahwa Bunda bisa merasakan karunia Tuhan, kasih Tuhan, Bunda tergerak gitu. Nah jadi ini banyak yang bertanya, kapan sih pertama kali atau mungkin ada pengalaman Bunda dengan Tuhan yang paling tidak bisa dilupakan seumur hidup gitu, turning point yang Bunda sendiri merasa bahwa itu spiritual journey yang menggerakkan ini semua gitu. Apa Bunda? Ya, ibu saya cancer 1996 dan toko saya dan mami dibakar massa pada kerusuhan Solo 1998. Pada saat 1996 saya merasa bahwa Tuhan akan mengambil mami. Pada saat itu saya kemudian janji iman pada Tuhan. Saya merasakan sekali bahwa kalau orang nggak punya itu nggak bisa dilihat dari luarnya.
Mungkin saya nggak, potongan saya ini kan potongan orang punya. Jadi di luar sana mengira mungkin kami punya, padahal kami tidak punya pada saat itu. Dan mencari pertolongan itu, orang selalu melihat yang dia lihat, tidak merasakan yang dia tidak rasakan. Sehingga dari situlah kemudian saya janji iman Tuhan, kalau nanti saya boleh kau izinkan, dan mami sehat, saya ingin banyak membantu orang lain dengan menanggalkan diri saya, dan kemudian berbuat banyak untuk orang lain. Dan akhirnya sekarang mami usia 71 tahun dan janji saya tidak pernah ingkar untuk terus berada di jalan dan di jalur kemanusiaan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, mau kamu ngomongin aku apa aja, nggak pengaruh buat aku. Saya punya hobi menyenangkan hati banyak orang. Dan kemudian memang ini tidak salah, tapi saya ingin ceritakan bahwa 10 tahun yang lalu lebih, saya memutuskan emas maupun berlian tidak ada di dalam tubuh saya, tetapi saya menggunakan anting-anting perak ini seharga 30-60 ribu kira-kira. Dan itu adalah barang-barang lama. Mengapa saya merasa bahwa perhiasan saya yang terbesar dalam hidup saya adalah iman saya. Dan ini adalah kekayaan terbesar saya. Sehingga sebagai public figure, sebagai orang yang bergerak di industri fashion, saya tidak pernah hidup dalam hura-hura, tidak pernah bersosialisasi dengan sesuatu hal yang hanya menyenangkan diri saya sendiri, dan saya fokus prioritas pada satu panggilan hidup, yaitu berkarya di antara yang papa, miskin, menderita, dan difabel. Dan itu saya maknai. Bukan berarti saya mengatakan masalah perhiasan ya, ini bukan itu artinya. Saya juga pengen yang mendengarkan juga cerdas. Artinya apa? Bahwa saya punya keinginan, saya punya harapan untuk supaya saya lebih memaknai sebuah panggilan saya, gitu. Dan saya merasa ketika sekarang saya menjadi anak Avanti, sudah selayaknya saya didengar, sudah selayaknya dengan popularitas yang saya punya, saya dilihat. Nah, titik balik, kilas baliknya adalah di mana mami sakit itu. Sehingga ini juga saya mohon untuk semuanya yang mendengarkan acara ini, semoga ini juga pijakan titik balik kita. Untuk berhenti, ya apa yang kemarin sudah kita lakukan, ikut-ikutan demo-demo yang nggak perlu, yang asal bicara, yang mungkin mendiskriminasi orang lain, yang mungkin kita menjadi perempuan, wanita karir yang menginjak harkat martabat suami, yang mungkin kita salah dalam memilih pergaulan, yang mungkin kita salah dalam mengerti tentang keimanan sebuah agama, yang kita kadang pintar tapi nggak cerdas mendengarkan khotbah, ceramah, guru, dan sebagainya. Ini saya pikir saat di mana kita semua mengalami satu titik balik, titik nol. Ya, itu sama seperti saya pada saat itu. Yang saya alami adalah ada satu pencobaan, di mana itu adalah saat di mana saya bangkit. Demikian pula hari ini, saat ini, semoga ujian ini juga menjadi kebangkitan bagi kita, dan jadilah perempuan itu yang tangguh, gitu. Jangan mentalnya nggak stabil. Gitu. Mental gak stabil seperti apa, Bunda? Kalau diomongin orang semangat. Apa? Ya kadang-kadang mau ke sana, mau ke sini itu tergantung dari orang komentar ngomong. Orang, iya. Ya, terlalu banyak teman salah, nggak punya teman salah. Maka yang paling bahaya adalah pembisik. Pembisikmu itulah kestabilanmu. Gitu. Yeah. Orang yang setiap hari bisikin kamu, manajermu, asistenmu,
temanmu, itu adalah stabilitas pemikiranmu, hatimu dan hatiku. Iya. Coba kalau misalnya ini satu contoh, saya punya GM, orangnya sangat tenang sekali, yang sudah lama kami bersama. Kalau mau ngomong, Bunda, ini driver datangnya telat ya, kita naik Grab dulu ya. Lalu saya akan mengatakan apa? Oke, baiklah. Coba kalau dia bilang, ini supir ya sudah 5 kali dia datang terlambat ya, kira-kira saya panas nggak? Pasti panas. Ya? Gimana sih gitu ya? Jadi ya, betul. Oke. Padahal saya akan mengisi seminar. Energi positif itu diperlukan. Jadi pembisik saya, orang yang dekat dengan saya, itulah stabilitas pemikiran kita. Maka hati-hati dengan pembisik itu. Orang yang sangat dekat dengan kita ini kan orang yang sangat mengganggu pikiran kita. Betul. Ya, Bunda ada telepon, misalnya dari mana? Dari itu Mary Riana. Masa nggak tahu Mary Riana siapa? Nah, ya kan? Nah, kalimatnya sama, tetapi kan karena wajah yang nggak tahu Mary Riana siapa. Tapi dengan tutur kata yang sama, dengan wajah yang beda lain. Bunda nggak telepon. Dari mana? Nggak tahu Mary Riana itu siapa ya? Kalimatnya sama. Intonasi yang berbeda dan mata yang nggak tahu Mary Riana itu siapa. Nah, oleh karena itu memang stabil dan tidaknya hidup itu bagi perempuan ya, khususnya perempuan, laki-laki nggak terlalu. Oh iya ya? Ya, itu. Bagi saya ini pembisik ini. Saya nggak tahu pembisiknya yang mendengarkan itu siapa, tapi mulai hari ini, sekarang jam berapa? Jam 4, Bunda. Ya, jam 4 lebih 5 harus mulai diseleksi. Oh. Pembisiknya siapa? Ternyata yang bikin nggak stabil ternyata itu sekitarnya pembisiknya. Iya. Oke. Iya. Thank you, senang banget ini. Kalau nggak ada waktu sih saya pengen banget terus ngobrol-ngobrol dengan Bunda. Selalu ada inspirasi baru, terus terrefresh. Ini terakhir saya mengutip ini tulisan dari Bunda Ana Avanti. Oh ya? Iya, saya pengen bacakan sore hari ini. Jadi Bunda Ana Avanti menuliskan bahwa sebuah karya akan dihargai bukan karena bagusnya, tapi image positif yang terkandung di dalamnya. Ada aura yang menyelinap, ada cinta yang menggerakkan, ada kasih yang mengantarkannya. Bunda Ana Avanti mulai merangkak dan berdiri di antara sisa-sisa puing reruntuhan. Dan Bunda menyadari bahwa hidup di dunia ini baru merupakan sampul dan halaman judul. Kalau Bunda telah gagal menulis bab 1, bab 2, bab 3, tapi Bunda percaya bahwa masih banyak bab yang harus lebih bagus lagi dari bab-bab sebelumnya. Karakter Bunda Ana Avanti dibangun melalui ujian. Tuhan mencatat bagaimana reaksi Bunda terhadap masalah, konflik, dan kekecewaan. Karena nanti tangan Tuhan sendirilah yang akan menutup bab terakhir dari buku kehidupan. Ya, amin. Terima kasih. Thank you. Semoga bermanfaat perjumpaan kita. Pasti. Ingat, jam 4 lebih 5 menit ya. Kita hati-hati, kita sadari ya siapa yang selama ini membisikkan kita ya. Oke. Thank you, sehat Sampai selalu jumpa. Bunda. Jaga kesehatan. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Ya. Sama-sama. Selamat untuk perempuan hebat Indonesia. Sama-sama. Tuhan berkati selalu. Nanti video ini juga akan kita share di YouTube biar lebih banyak lagi orang-orang yang akan terberkati dengan sharing Bunda. Oke. Thank you. Sama-sama. Tuhan berkati. Bye. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.